بفضله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشراب ومعذرة وقلب وعطر سبحانه وتعالى اللهم إنك أنت الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب الله يهديك فرب Alhamdulillah kita telah sampai bab tentang wayusatu lisati sholat ya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada beberapa perkara yang membatalkan wudhu. Kalau ada seseorang melakukan hal tersebut, maka batal wudhunya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita diperintahkan di dalam syariat, sebelum kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Zat yang maha mulia, maha agung, kita diperintahkan untuk bersuci ya, untuk bersuci. Sebagaimana apa itu sebelumnya dijelaskan sebelumnya fardu-fardunya wudhu. Nah, kemudian ketika kita bersuci itu ada syarat-syaratnya. Jadi bukan sembarangan, tidak sembarangan bersuci, tidak. Kita diharuskan bersuci sebagaimana ketika kita akan menghadap pada seseorang yang sangat mulia, raja misalkan atau bos misalnya. Itu kita itu pasti kita itu untuk memaksimalkan mungkin untuk kita itu untuk bersiap-siap semaksimal mungkin agar kita itu dipandang oleh raja, itu dipandang oleh bos misalnya, dipandang agar ini seseorang ini berarti orang-orang yang baik atau orang-orang ini benar-benar dia itu sopan. Begitu juga di dalam kita beribadah, ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bersuci daripada yang sesuatu yang najis atau yang menjijikkan di dalam syariat yang mana yang telah dijelaskan. Kemudian setelah itu kita membahas tentang syarat sahnya sholat. Jadi kalau kita kepingin tahu kapan sholat kita itu sah atau tidak, maka kita harus tahu apa aja syarat-syarat yang sholat itu menjadi sah. Jadi kalau misalkan ada satu daripada syarat sahnya sholat yang akan kita sebutkan ini itu tidak dia kerjakan, maka sholatnya tidak sah. Yustaratu dan disyaratkan itu ya. Ono ya. Yo, wa yustaratu dan disyaratkan fi sihhatis shalah untuk kesahannya sholat. Sahnya sholat mengenai untuk sahnya sholat. Untuk sahnya sholat disyaratkan apa? Yang pertama, ma'rifatu duhulil waktu. Ma'rifatu mengetahui duhulil waktu masuknya waktu. Biyakinin dengan yakin.
awistihadin atau istihad usaha, atau kita mengetahui masuknya waktu itu dengan usaha. Misalkan kita tanya misalkan, atau gampangannya kalau sekarang itu kita lihat di aplikasi ya, aplikasi apa jenenge, jam azannya, atau yang apa selainnya, atau kalau misalkan ada di zaman sekarang itu ya, mengetahui masuknya waktu itu sangat gampang lah. Tapi kalau di zaman dulu yang mana gak ada teknologi atau yang lainnya, itu susah. Oleh karena itu di antaranya kita bisa mengetahui masuknya waktu itu dengan istihad, dengan kita berusaha. Apakah kita akan sholat itu sudah masuk waktu sholat atau tidak. Terus wala batidhanin, atau dengan prasangka kuat, kita bisa mengetahui masuknya waktu. Misal contoh misalkan jam 6 misalkan jam 6 jam 6 sore misalnya. Itu prasangka kuatnya kita jam 6 ada di Indonesia, khususnya di Jawa ya. Di Jawa itu biasanya sudah masuk waktu. Karena karena sudah terbenam matahari. Kan masuknya waktu maghrib kan terbenamnya matahari. Jadi gampangannya jadi jam 6 itu sudah gelap misalkan, sudah gelap. Ya, itu kita pasti sudah berprasangka kuat sudah bahwa ini benar-benar masuk waktu sholat, yaitu masuk waktu sholatnya maghrib. Maka itu dikatakan dia itu harus bisa mengetahui masuknya waktu, adakahnya dia dengan yakin atau dia dengan usaha untuk agar dia mengetahui masuknya waktu, atau dia tidak yakin tapi dia 75% atau 80% lah. 80%. Jadi mendekati yakin. Mungkin karena ada tanda-tanda biasanya. Holabatidhon prasangka kuat ya. Fa in shalla ma'asyak, maka jikalau dia sholat ma'asyaki bersama ragu, tidak yakin, lam tasihha sholatu, maka tidak sah sholatnya. Jadi ketika seseorang itu sholat, sedangkan ketika misalkan ada seseorang bangun atau dia itu ketika dia sholat, keadaannya dia itu posisinya dia itu tidak tahu ini jam berapa, apakah sudah masuk waktu sholat atau belum, dia tidak tahu. Sak dia itu ragu apakah ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Intinya dia tidak sampai yakin, maka hukumnya gimana? Maka lam tasihha sholatu, maka tidak sah sholatnya. Karena kenapa? Karena di antara syarat sahnya sholat itu harus mengetahui masuknya waktu dengan yakin atau isyad awal berirat.
Hmm. Mm. Siapa? Eh, Jelasannya. Kalau ada yang ono sing anu gak paham takonya. Terakhir apa? Terakhir diwaca ambek iki Habib apa? Ridho ya. Terakhir apa? Diwacane. Apa? Cepet ya. Oh. Tapi dia emang dari macane apa cepet ya. Iya, cepet. Iya, iya. Nah. Ndak lek misalnya emang anu lek emang anu apa gak apa-apa di apa diulang maneh. Heeh. Terus apa maneh lali ya? Heeh. Heeh. Oh iya, eee, wa yusytaratu aidzan dan disyaratkan juga ketika kita ingin sah sholat kita disyaratkan yaitu mengetahui kiblat. Mengetahui arah kiblat. Kita bisa mengetahui arah kiblat itu dengan apa? Kayak misalkan kita di daerah Mekah sendiri, kita bisa langsung melihat bahwa Mekah itu ada di apa depan kita. Karena kita bisa mengetahui arah kiblat di ru'yah dengan melihat dengan melihat. Nah, dengan melihat Ka'bah. Aulam zina atau apa? Atau kalau misalkan posisinya kita sekarang bukan ada di daerah apa ya Mekah, atau walaupun di daerah ya Mekah sekarang pun apa itu kalau ada apa mungkin apa keluar dari apa daerah Masjidil Haram itu ya mungkin apa Ka'bah sudah tidak apa kelihatan ketutupan ambek gedung-gedung bangunan. Mungkin yang dibahas oleh Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi adalah ketika apa itu zamannya para ulama ketika itu. Atau kalau misalkan kita bukan ada di daerah atau kita jauh daripada Ka'bah bi khabari thiqatin bi atau kita bisa mengetahui dengan kabar daripada ada orang yang memberitahu kepada kita yang mana orang itu terpercaya bahwa arah kiblat itu kepada arah misalkan timur misalkan, maka seketika itu kita berarti boleh berpegang omongan kepada orang yang terpercaya yang membawakan kabar daripada apa mengetahui ya kiblat itu sah. Jadi tidak harus kita itu melihat benar-benar ya Ka'bah, tidak harus. Intinya ya kalau misalkan sekarang itu ya yes yo lewat apa itu HP ya misalkan ya termasuk itu. Heeh. 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 Iya. Sulit ya. Iya. Jadi atau apa itu ngene ya. Atau contoh yang paling ya banyak ya yang banyak dilakukan sampai sekarang apa? Misalkan kita perjalanan naik misalkan ya kapal misalkan ya kapal atau pesawat atau atau yang yes apa semacamnya lah. Nah, sedangkan kita kan ya posisi kan tidak jadi di dalam suatu ya apa di dalam satu kapal itu
tidak ada apa, tidak ada yang tahu kan ya posisinya kiblat di mana. Nah, atau misalkan kalau semang apa untuk musim mangi. Ya, maka hukumnya apa? Maka dia ketika itu maka dia wajib sholat di arah manapun, di arah manapun sudah apa terserah apa antum wis terserah ente. Tapi ya iki tapi tapi kalau misalkan sudah apa misalkan sudah apa sudah keluar daripada waktu misalkan itu nanti wajib 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 diqodoi wajib diqodoi. Tapi kalau misalkan misalkan kita misalkan ada di misalkan apa di hutan ya kita tidak tahu sama sekali apa itu tidak tahu sama sekali arah kiblat baik itu kita kan masih bisa lah bisa memungkinkan kalau misalkan kita sekiranya mungkin yakni 1 kilo atau 2 kilo kalau memungkinkan kita bisa ada orang di sana misalkan di apa di daerah penduduk misal itu lebih afdol diakhirkan sholatnya diakhirkan sampai benar-benar tahu yakin bahwa kiblat. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan misalkan yang apa ya gunung misalnya gak paham sama sekali kiblat sulit dan sulit juga misalkan kita di daerah minoritas ya gak ada Islamnya ya itu sudah apa antum tetap wajib sholat ketika itu. Nah, kemudian setelahnya di hari lain wajib untuk diqodoi. Ya apa? Yang mana ya? Ya. Terus apa? Dan syaratnya juga apa? Nih, terus apa ya apa? Dan kemudian disyaratkan juga apa? Wajibu syatrul aurati dan wajib ketika kita itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung dzul jalali wal ikram ar-rahmanir rahim kita kita wajib untuk menutup aurat ya jadi bukan apa itu sembarangan kita ibadah kita di dalam agama Islam itu benar-benar diatur ya adabnya seorang hamba kepada Tuhannya itu benar-benar diatur bahkan bukan termasuk bukan termasuk adab lagi suatu kewajiban satu aurat tapi yang termasuk adabnya apa jadi disunahkan kita ketika ibadah itu sebagaimana kita menghadap orang yang paling kita hormati yaitu misalkan kita memakai pakaian yang sangat sopan pakai kopiah pakai ngono gawe apa pakai sarung pakai takwus semaksimal mungkin walaupun sah ya apa walaupun sah misalnya cuma gawe
misal apabila misalkan kita cuma pakai kaos apa ya, kutang sah, tapi ya gitu, maksudnya gimana, maksudnya apa ya, apa itu adabnya, apa itu akhlaknya kita kepada Allah itu yang mana? Walaupun sah. Nah, dan wajibnya itu apa? Ya indal kudro, ketika kita mampu untuk menutupi aurat. Bisa tirin dengan satir atau dengan apa penutup. Ya boy, dengan apa pakaian. Tohirin, yang mana pertama dengan pakaian, kemudian apa dengan pakaian yang suci ya, dengan pakaian yang suci. Kalau misalkan dia misalkan dia tidak ada sama sekali pakaian yang suci, misalkan cuma ada misalkan satu pakaian yang dia pakai itu pakaian apa itu najis, apa pakaian yang terkena najis, dan kemudian yang mana susah untuk dihilangkan najisnya, maka gimana? Maka dia wajib sholat seketika itu. Dia wajib sholat ya. Sholat. Intinya apa? Kalau misalkan dia emang apa? Intinya kalau misalkan misalkan kayak yang tadi dia disyaratkan untuk mengetahui kiblat, ya ternyata dia tidak paham, atau dia diwajibkan untuk menutup aurat, ternyata dia tidak menemukan. Terus kewajiban bagi dia tetap wajib sholat, tapi di lain waktu dia wajib untuk mengqadai. Termasuk yang tadi dengan pakaian najis juga. Yo kal Sholatnya 2 kali. ya apa? Termasuk dengan 2 kali ya. Tapi tetap ya, maksudnya dia sembayangnya dalam ketika itu, misalkan ketika masuk waktu zuhur, dia tidak menemukan, atau dia tidak ada, misalkan tempat rekreasi atau misalkan dia tidak ada lagi pakaian kecuali pakaian yang kena najis, tetap bagi dia ketika dia akan misalkan sholat zuhur dia tidak menemukan, maka bagi dia tetap wajib untuk sholat zuhur lihurmati waqt, untuk menghormati waktu zuhur. Nah, kemudian di lain waktu dia tetap wajib mengqadai. Ya, kalau misalkan kita lebih dalam lagi, justru agama itu sangat yang mudah sih. Benar, sangat mudah, betul, sangat mudah. Jadi walaupun itu kewajiban yang paling inti di dalam suatu agama, sholat, diwajibkan sholat, yang mana sholat itu harus misalkan satu awal ma'rifatul zuhuri waqt, mari gitu harus itu ma'rifatul kiblat, mengetahui kiblat. Tapi kalau dia itu ketika itu
tidak mampu untuk itu semua, tetap bagi dia itu tetap ya wajib sholat wis. Ente tetap wajib sholat tapi di lain waktu, dan waktu wajib diqodhoi wis. Semuanya Emang? termasuk yang kiblat ini juga. Ya termasuk. Tapi ya intinya bukan cuma ya kita itu wis wis pokoknya aku misalnya ya gak ero misal kiblat atau apa langsung sembayang pokoknya asal-asalan. Intinya itu. Yang pertama itu dikatakan bahwa kita itu harus mencari kabar daripada orang yang terpercaya di dalam kiblat itu, atau duhulul waktu itu tadi itu. Kemudian mubahin, yang mana pakaian kita yang untuk digunakan menutup aurat itu adalah mubah, yang bukan daripada pakaian atau barang curian atau barang yang dilarang oleh syariat. Misal kita mengambil hak orang, terus kemudian kita sholat, maka gimana hukumnya? Hukumnya sah ya, hukumnya sah, tapi ya itu haram ya, tapi haram. Oh iya, yo waalaikumsalam kayaknya itu ya, ya cipu satirnya yang kita pakaian kita itu bukan daripada hasil yang haram atau curian atau kita mengambil hak orang lain, mencuri. Sisi alia. Ya sih tahu gampangannya kalau kita ibadah, misalkan sekarang ya puasa. Nah, terus kita kemudian kita ketika berbuka dengan daripada hasil haram atau daripada makanan curian atau makanan haram. Hukumnya gimana? Atau bisa juga sholat, sama juga sholat. Nah, itu hukumnya gimana? Dengan menggunakan pakaian yang haram, maka hukumnya sah. Tapi hukumnya sah, hukum puasanya dia itu sah, atau hukum sholatnya dia itu sah. Tapi tetap dia itu mendapatkan azab karena dia melakukan suatu hal yang haram. Ya. Nah, terusnya ya. Wajibu raf'un najasa minat thawb, dan wajib menghilangkan najis. Dan di antara syarat sahnya sholat juga yaitu wajib menghilangkan najis.
minas saub daripada baju. Jadi tidak ada najis. Jadi wajib kita itu menghilangkan atau mengangkat najis daripada baju, dihilangkan. Dan atau selainnya baju atau setiap sesuatu yang kita bawa, misalkan ada di HP kita, misalkan ada misalkan ya kotoran hewan misalkan nempel ada di HP kita. Nah, sedangkan HP kita ketika sholat ya kita bawa, maka 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 tidak sah kalau kita bawa, karena termasuk juga yang kita wajib untuk menghilangkan najis sesuatu yang kita bawa atau sesuatu yang menempel pada badan kita. Wal badan, kemudian apa juga? Kemudian mengangkat najis atau menghilangkan najis daripada badan. Yo kalau ada misalkan ada kotoran, misalkan ada di kakinya, tengah-tengah sholat ada kotoran. Nah, tapi sebelum sholat suci, kalau misalkan nanti bakal dijelaskan nanti. Pokok intinya dia ketika masuk sholat, ketika dia akan sholat wajib mensucikan daripada najis itu semua. Wal makan, dan tempat, yang mana tempat untuk sholat, ya, tempat untuk sholat. Fayajibu alal qadiri, dan wajib bagi orang yang mampu. Wajib bagi orang yang mampu untuk berdiri an yusholliyal fardhu qa'iman, untuk melakukan sholat fardu dalam keadaan berdiri, wajib. Jadi semua orang ketika sholat fardu itu wajib untuk melakukan sholat fardu sholat wajib dalam keadaan berdiri. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Kalau misalkan dia tidak mampu, maka boleh untuk duduk. Bahkan apa? Bahkan di dalam kitab lain, bahkan kalau ente tidak mampu untuk duduk, ente boleh dalam keadaan tidur. Bahkan kalau masih tidak mampu, misalkan koma misalkan ya, boleh dalam keadaan terlentang sampai akhirnya tidak mampu sama sekali, boleh hanya sholat hanya dalam hati. Itu bagi orang yang sudah sekarat misalnya, nggak bisa apa-apa. Allah. Wallahu a'lam ya, sampai kok iman ya. Kok iman. Siap-siap. Kayak full